Rani yang akan mengantarkan berita hangat untuk Anda pada pagi hari ini. Kita awali dengan berita pertama. Perayaan Hari Raya Paskah tahun ini jatuh pada hari Minggu 9 April 2023. Gereja Katedral Jakarta mengadakan kegiatan ibadah Pekan Suci yang diawali dengan Minggu Palma, Kamis Putih, Misa Krisma, Jumat Agung, dan Sabtu Suci, dan diakhiri dengan Minggu Paskah. Dari rangkaian tersebut, tepatnya Jumat Agung pada Jumat 7 April 2023, terdapat beberapa kegiatan yang dapat diikuti oleh para jemaat, salah satunya Jalan Salib Kreatif. Jumat 7 April 2023, Gereja Katedral Jakarta menggelar peringatan Jumat Agung yang masuk dalam rangkaian ibadah Minggu Palma. Selain adanya ibadah yang dilakukan secara langsung maupun daring, pada 3 sesi yaitu pukul 12, 15, dan 18, waktu Indonesia bagian Barat, terdapat agenda lain yaitu Jalan Salib Kreatif. Jalan Salib Kreatif sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak muda Gereja Katedral Jakarta dengan membuat sebuah pertunjukan drama yang berisi alur cerita Yesus Kristus disalib. Ketika memasuki kota yang disalib, dia yang salib. Pertunjukan ini didedikasikan untuk Yesus Kristus sebagai penghormatan karena telah menebus dosa umat manusia. Memakai pakaian sopan serta tetap menjaga protokol kesehatan yang ada menjadi salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan ini. Kita harus menerima pada saat ini pandemi belum benar-benar hilang. Jadi COVID ini masih ada, sehingga pihak gereja sejak awal saat COVID itu mulai sudah memiliki suatu komitmen untuk menjadi pemutus mata rantai penyebaran COVID. Untuk itu kita menjaga selayaknya ini tindakan preventif untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Selama berlangsungnya acara, pengawasan ketat pun dilakukan di sekitar gereja agar para jemaat dapat tenang menjalankan rangkaian ibadah yang ada. Berita selanjutnya datang dari Polda Metro Jaya pada Kamis 6 April 2023. Setelah ramai di media sosial, penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya menangkap 3 pelaku penyebaran berita hoax terkait tuduhan penyelenggaraan barang bukti thrifting yang dilakukan oleh oknum kepolisian. 1 orang tersangka adalah yang pertama kali memposting berita bohong tersebut. Sedangkan 2 pelaku lainnya adalah yang menyebarluaskan tangkapan layar tersebut di media sosial Twitter dan berprofesi sebagai buzzer. Ketiga pelaku berinisial A, M, EW, dan IAS hanya tertunduk malu saat digiring oleh petugas di hadapan awak media pada Kamis siang di halaman Mapolda Metro Jaya. Ketiganya ditangkap karena terlibat dalam kasus penyebaran berita bohong atau hoax yang sebelumnya ramai di media sosial. Media sosial awal itu adalah nggak usah beli baju lebaran, di kantor banyak barang-barang sitaan nanti dibawa pulang. Resiko punya AA kerja di Klintus yang begini. Nah, berawal dari postingan ini cukup ramai permasalahan ini di media sosial. Permasalahan ini sampai dengan ada lebih kurang ribuan yang menanggapi terkait dengan postingan tersebut. Sedangkan EW dan IAS yang ditangkap di Cebongan, Jawa Tengah, dan kota Balikpapan, Kalimantan Timur ini berperan sebagai penyebar luas berita hoax tersebut di media sosial Twitter yang bernama Axface yang memiliki follower 1 juta lebih. Selain menangkap 3 pelaku, sejumlah barang bukti berupa CPU, layar komputer, dan handphone yang diduga digunakan dalam melakukan postingan tersebut diamankan oleh penyidik. Dari hasil pemeriksaan penyidik terhadap IAS dan EW, keduanya diketahui berprofesi sebagai buzzer yang sering menyebarkan berita hoax di media sosial. Hasil dari proses penyidikan kita, memang mereka ini buzzer.
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketiga pelaku telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Berita terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Maharani mewakili seluruh tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa Liputan Bekasi, kembali lagi bersama saya Auranda yang senantiasa akan menemani dan memberikan berita terkini serta terupdate untuk Anda. Rombongan massa Organisasi Pertahanan Ideologi Serikat Islam atau PERISAI mendatangi gedung Kementerian ATR BPN Kamis siang. Kedatangan ini untuk menggelar aksi unjuk rasa atas dugaan adanya permainan antara mafia tanah dengan pihak kementerian ini. Aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk permintaan kejelasan atau isu dan dugaan yang sedang beredar, dikarenakan hal ini sudah mulai berdampak kepada masyarakat. Mata pencahariannya dirampas. Massa yang tergabung dalam Organisasi Pertahanan Ideologi Serikat Islam atau PERISAI datangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN. Mereka datang untuk menyampaikan beberapa tuntutan terkait adanya dugaan permainan mafia tanah di daerah Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Dengan oknum pegawai Kementerian ATR BPN, unjuk rasa yang digelar oleh massa yang tergabung dalam organisasi PERISAI ini digelar di depan gedung ATR BPN, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Adanya beberapa tuntutan yang disampaikan, diantaranya meminta agar Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto dipecat dari jabatannya, mencabut hak guna usaha dari salah satu perusahaan di Musirawas Utara yang dikeluarkan oleh pihak ATR BPN karena diduga menyalahi aturan yang berlaku. Dugaan adanya permainan antara mafia tanah dengan pihak Kementerian ATR BPN ini berawal pada saat pihak ATR BPN mengeluarkan hak guna usaha terhadap salah satu perusahaan di Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada tahun 2020 lalu. Dua di atas lahan milik salah satu tambang yang sebelumnya telah mendapatkan izin usaha pertambangan operasi produksi sejak tahun 2009 lalu. Penerbitan hak guna usaha kepada perusahaan tersebut berdampak kepada hilangnya mata pencarian masyarakat setempat yang bekerja di tambang tersebut. Dan sedikitnya 1.000 orang pekerja terancam di PHK. Salah satu tokoh masyarakat Musirawas Utara bernama Gabriel mengatakan, apabila tidak ada titik terang dari pihak Kementerian ATR BPN setelah mempertemukan antara kedua belah pihak, mereka akan menggelar aksi lebih besar yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dari Kementerian ATR BPN. Berita selanjutnya mengenai peringatan Hari Buruh Nasional. Ribuan buruh dari berbagai instansi memadati Bundaran Patung Kuda untuk melakukan orasi pada Senin pagi. Perayaan 1 Mei atau Hari Buruh Nasional tahun ini jatuh kepada hari Senin. Ribuan buruh dari berbagai instansi tampak memadati Bundaran Patung Kuda mulai dari pukul 9 pagi. Aktivitas ini sudah direncanakan sebagai bentuk dari perayaan Hari Buruh atau yang dikenal juga dengan perayaan May Day. Reporter kami yaitu Muhammad Syahrani akan menyampaikan serangkaian situasi yang terjadi saat demo Hari Buruh kemarin. Memperingati Hari Buruh Nasional atau May Day yang jatuh pada Senin 1 Mei 2023, ribuan buruh dari berbagai instansi berkerumun di sekitar Patung Kuda dan Monas pada Senin pagi. Situasi ini diciptakan sebagai bentuk perayaan dari Hari Buruh tahun ini. Inti dari kegiatan hari ini adalah penyampaian orasi dalam bentuk beberapa poin tuntutan kepada pemerintah. Kegiatan diawali dengan pembukaan resmi di depan Patung Kuda pada pukul 9 pagi dan kemudian dilanjutkan dengan konferensi pers bersama awak media yang turut hadir menyaksikan rangkaian acara. Konferensi pers disampaikan oleh Presiden Partai Buruh Indonesia, Said Iqbal, mengenai poin-poin tuntutan yang akan disampaikan dalam orasi, antara lain
mencabut Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sabut parliamentary threshold 4%, dan presidensial threshold 20% karena membahayakan demokrasi. Mengesahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga, menolak RUU Kesehatan, reforma agraria dan kedaulatan pangan, menolak impor beras, memilih calon presiden yang mendukung pekerja, dan yang terakhir adalah HOSTUM, hapus outsourcing atau tolak upah rendah. Selain menyampaikan tujuan orasi hari ini, para pekerja baik memimpin partai maupun anggota memastikan bahwa orasi hari ini akan berjalan dengan damai tanpa adanya elemen anarkis dan aktivitas tidak menyenangkan lainnya. Pak Wia selaku perwakilan partai mengatakan para pekerja yang datang untuk mengikuti orasi hari ini juga dimudahkan oleh transportasi bus, makanan, minuman, dan tenaga kesehatan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Untuk penyampaian poin tuntutan ini dilakukan di dalam Istora Senayan dan di depan gedung DPR RI setelah para buruh berangkat dari depan patung kuda tepat setelah sholat zuhur. Selamat siang pemirsa Liputan Vokasi, kembali lagi bersama saya Muhammad Syarai. Kali ini saya berada di depan Monumen Nasional dan tepat di sekeliling saya terdapat beberapa partai yang sedang menyuarakan orasi mereka masing-masing untuk menyambut Hari Buruh Nasional. Tepat beberapa waktu lalu tadi kami telah menyaksikan konferensi pers yang telah dilakukan oleh Partai Serikat Buruh Nasional. Ya, ada beberapa tuntutan, salah satunya tolak upah murah, terus cabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tolak RUU Kesehatan, kemudian sahkan RUU Perlindungan PRT. Sekian berita terkini serta terupdate yang dapat saya sampaikan. Saya Auranda pamit undur diri. Terima kasih. Duh, habis kuliah badan jadi capek dan lemes, mana cuaca terik banget. Untung aku selalu bawa kemana-mana minuman booster dari Serambi Botani. Minuman booster dari Serambi Botani emang gak pernah ngecewain, bikin mood naik dan badan jadi segar. Moringa herbal dari Serambi Botani, pilihan tepat untuk mengembalikan kesegaran tubuhmu. Selamat siang pemirsa Liputan Vokasi, kembali lagi bersama saya Sahrul Daulay yang akan memberikan Anda informasi menarik di akhir pekan. Kali ini, tim Liputan Vokasi akan mengajak Anda berkeliling di Taman Mini Indonesia Indah yang cocok menjadi destinasi akhir pekan Anda. Berikut Liputan Vokasi selengkapnya. Banyaknya suku dan budaya yang ada di Indonesia tentunya menghasilkan begitu banyak keberagaman yang pastinya membuat kita penasaran dengan hal tersebut. Namun tidak mungkin bukan jika kita harus mengelilingi Indonesia untuk dapat mengetahui keberagaman itu. Nah, di sini Taman Mini Indonesia Indah hadir untuk menyuguhkan dan meringkas keberagaman tersebut yang akan disuguhkan kepada para wisatawan yang datang ke Taman Mini Indonesia Indah. Bersama saya Maharani Syaputri, mari kita eksplor Taman Mini Indonesia Indah. Baik pemirsa Liputan Vokasi, kali ini kita sedang berada di Bagikar. Nah, Bagikar ini adalah transportasi yang disediakan oleh pihak TMII bagi para wisatawan yang ingin mengelilingi TMII.
saya sekarang ini adalah rumah adat dari Sumatera Barat atau yang bernama Rumah Gadang. Di dalam ini terdapat peragaan atau replika dari budaya Sumatera Barat, mulai dari pakaiannya, terus juga ada peralatan-peralatan ciri khas Sumatera Barat, dan juga di dalam ini terdapat sejarah-sejarah mengenai Sumatera Barat itu sendiri. Sini, ayo mari kita intip sedikit mengenai keberagaman budaya Sumatera Barat. Nah, pemirsa Liputan Vokasi, sekarang di belakang saya sudah tampak terlihat beragam dari busana adat Sumatera Barat itu sendiri. Boleh bagi para pemirsa Vokasi untuk menyaksikan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa para wisatawan diberikan fasilitas bagi car untuk dapat mengelilingi Taman Mini Indonesia Indah ini. Nah, tampak di belakang saya ini adalah salah satu halte bagi car yang terletak di samping Anjungan, Kalimantan Selatan. Untuk naik kereta gantung, kalian harus membayar sebesar Rp50.000 per orang. Oh iya, kapasitas dari satu kereta gantung ini maksimalnya 4-5 orang. Dengan membayar Rp50.000 tadi, kita dapat dimanjakan oleh pemandangan TMII yang bisa kita lihat dari atas. Oke, baik, selamat sore Liputan Vokasi. Kali ini saya sedang bersama salah satu pengunjung Taman Mini Indonesia Indah. Boleh perkenalkan dulu namanya ya, Kak ya? Ya, Kevin. Dari mana kakaknya tadi? Saya Jakarta. Oke, kalau ke Taman Mini Indonesia Indah ini udah keberapa kali ya, Kak? Ini ke 10 kali ya. 10 kali, berarti worth it banget ya TMI karena ngulang-ngulang terus kesini. Aku boleh tahu nggak tadi udah kemana aja kakaknya? Sudah keliling ke semua sih ya. Ke semua. Berarti udah ngunjungin anjungan-anjungan, terus berbagai macam spot di sini udah datengin. Udah. Ada rasa bosan nggak Kak karena udah sering banget kesini? Enggak sih, karena waktunya beda-beda enggak itu. Oke. Iya, worth it kata kakaknya tadi ya. Mungkin sekian ya, terima kasih ya Kak ya, maaf mengganggu waktunya. Nah, berhubung Teater Keongmas ini sedang tidak beroperasi, maka ini menjadi destinasi terakhir kita pada sore hari ini. Terima kasih telah mengikuti Liputan Vokasi menjelajahi Taman Mini Indonesia Indah bersama saya Maranisha Putri, pamit undur diri. Bye! Liputan wisata tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Sahrul Daulay, pamit undur diri, selamat berakhir pekan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Jihan Alia. Nah, di sini saya akan memberikan informasi yang tentunya bermanfaat bagi kita semua, yaitu tentang tanaman hidroponik. Nah, untuk itu, yuk ikutin keseruan aku di ABN Farmasi.
ABM Farm atau Hidroponik Bogor merupakan salah satu tempat sayuran organik di Kota Bogor. ABM Farm ini adalah produsen sayuran hidroponik di bawah naungan Yayasan Al-Ghazali Kota Bogor. ABM Farm terletak di Jalan Raya Taman Cimanggu, RT 3 RW 15, Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Sayuran hidroponik adalah sayuran yang tumbuh dengan bantuan cairan yang mengandung mineral yang diperlukan oleh sayuran untuk tumbuh. Berbeda dengan sayur lainnya yang membutuhkan tanah untuk tumbuh. Ya, alhamdulillah ya, untuk perkebunan hidroponik ABM Farm ini sendiri udah berdiri sejak tahun 2020 atau 2021 awal ya. Ya, untuk saat ini kita sebenarnya sedang berfokus aja di budidaya kangkung ya. Mungkin untuk selanjutnya kita lebih bisa berkembang lagi untuk sayuran-sayuran lainnya juga. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Jihan. Nah, di sini di sebelah kiri saya merupakan media pelantara dari tanaman hidroponik ini. Nah, sedangkan di sebelah kanan saya ini merupakan bibit yang sudah disemaikan untuk tanaman hidroponik. Para pemirsa Liputan Vokasi dapat mengunjungi ABM Farm ini secara gratis dan terbuka 24 jam, namun tetap dalam konfirmasi setempat dengan nomor telepon yang tertera. Nah, sekarang aku sudah disemai bibit kangkung dan nantinya akan dipindahkan ke media tanam dari tanaman hidroponik. Air yang digunakan untuk menanam sayuran ini pun dapat didaur ulang. Jadi, ketika air masuk dari ujung media tanam hidroponik dan mengalir sampai ke ujung media tanam, lalu diturun dan dialurkan ke dalam bak atau tangki air dan kemudian disalurkan kembali dengan menggunakan pompa air. Selain air dan mineral, tanaman hidroponik juga membutuhkan lampu, sistem filtrasi untuk air dan udara, serta alat kontrol iklim. Semua hal tersebut diperlukan untuk menunjang pertumbuhan tanaman hidroponik. Hidroponik itu ketergantungan dan pompa. Biasanya masalah kelistrikan. Kalau sampai mati listrik memang kita harus standby untuk jadi manual. Jadi hambatan-hambatan untuk hidroponik itu kedua itu biasanya di pasar market itu kita punya market tersendiri karena beda dengan konvensional harganya. Jadi kita punya pasar tersendiri yang memang targetnya biasanya orang yang udah mengenal hidup secara sehat lah biasanya, karena hidroponik ini sebisa mungkin non pestisida. Baik pemirsa, sekian rangkaian kegiatan dari budidaya ABM Farm. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi penonton setia di Liputan Vokasi. Saya Jihan Adia Kasia, kami sampai jumpa. Mengikuti banyak perlombaan dan mendapat hasil yang memuaskan adalah suatu kebanggaan bagiku.
Tidak salah bukan, jika aku ingin berbagi kebanggaanku dengan teman-temanku di dunia maya. Tak jarang aku mendapat pujian, tapi begitu banyak juga ujaran kebencian. Aku selalu memendam dan meredam marahku sendiri. Tapi lihat, semakin menjadi-jadi dan tidak ada yang peduli. Aku menderita sendiri, memaki dan bertanya pada diriku sendiri, seburuk itukah aku? Apa ini rencanamu Tuhan? Mentalku terlalu jatuh sekarang. Kebanggaanku pupus. Sepertinya sudah cukup. Aku menyerah. Kalian lihat, kalau sudah seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Angkot menjadi transportasi umum dengan volume terbanyak di Kota Bogor. Tingkat angkutan kota yang sangat tinggi dalam beroperasi membuat berbagai permasalahan muncul di Kota Bogor, yang jumlahnya tidak sebanding dengan jalan yang tersedia di Kota Bogor. Masalah kemacetan sulit dihindari disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas ruas-ruas jalanan Kota Bogor. Sementara lebar jalan yang tetap begitu-begitu saja, dan budaya bertransportasi umum masyarakat yang masih rendah. Menurut kakak, transportasi yang aman tuh kayak gimana? Menurut aku transportasi yang aman tuh bisa pertama dari segi kendaraannya sendiri, terus yang kedua dari supirnya mungkin bisa ada identitasnya kayak gitu. Menurut kakak dengan berbayar sekarang akan tetap kakak gunakan nggak? Kalau aku pribadi bakal tetap pakai karena emang walaupun bayar tetap masih nyaman dan ngerasa aman sih. Perkembangan Kota Bogor dari tahun ke tahun menunjukkan perubahan yang cukup signifikan baik dari aspek pemetaan kota, pembangunan sektor-sektor jasa, bahkan pertumbuhan penduduknya. Kepadatan dan jumlah penduduk yang terus meningkat akan menambah tugas pemerintah, salah satunya adalah menyediakan sarana publik yang lebih bersifat massal. Transportasi merupakan sarana publik yang sangat vital yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari. Transportasi publik memiliki makna jaringan kendaraan umum untuk publik dengan rute yang telah ditentukan, dan biasanya memiliki jadwal dan harga yang telah ditentukan en carte dictionary. Transportasi publik mempunyai jalur dan rute yang sudah ditentukan, harga yang tetap, dan memiliki halte tertentu. Umumnya transportasi publik juga memiliki jadwal yang sudah ditentukan. Bis Kita Pakuan diluncurkan pada tanggal 2 November 2021 di Kota Bogor, yang merupakan layanan angkutan umum massal dengan konsep bus rapid transit atau BRT. Langkah ini merupakan program pusat dalam. Kehadiran bis Kita merupakan bagian dari penataan angkutan perkotaan di kawasan aglomerasi Jabodetabek. Untuk transportasi perkotaan bis Kita memiliki beberapa sarana dan prasarana penunjang bagi para penumpang, seperti disediakannya tempat sampah serta tersedia kursi prioritas untuk warga lansia, ibu hamil, anak-anak, dan disabilitas. Dilengkapi dengan CCTV untuk memantau keamanan penumpang serta tindak kriminal yang akan merugikan para penumpang bis Kita. Setiap koridor itu rata-rata jam 4 ya udah mulai kumpul di sini. Kita ngadain apel di sini ya. Kita ada apel pagi jam 4 udah di sini. Udah setelah apel pagi kita
mengeluarkan unit kepada koridor masing-masing. Di koridor itu nanti ada petugas MP namanya itu manajemen pengelola. Jadi dia udah atur sendiri pemberangkatan di situ dari bis pertama kedua itu berapa. Pelayanan yang saya kan kebetulan sekarang ada di koridor 6 ya, trayek rute Padang Batang Mancur. Itu pelayanan pertama itu 445. Kondisi halte bis kita. Halte steril bersih, tidak adanya sampah di sekitar halte, dan ramai dengan adanya antusias dari para penumpang yang mengantri untuk naik bis kita karena dirasa lebih efisien dan menghemat waktu. Biaya atau tarif bis kita. Biaya yang dikeluarkan bagi para penumpang bis kita adalah sebesar Rp4.000 dengan menggunakan e-money atau tap cash. Kebijakan ini berlaku bagi semua kalangan umum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPT, setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan dengan ditetapkannya PMK nomor 55 tahun 2023 tentang jenis dan tarif atau jenis PNBP yang bersifat volatil atas layanan angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan atau BTS di Kementerian Perhubungan. Besaran tarif ini juga akan terus dievaluasi sehingga layanan bis kita Transpakuan tetap dapat menjadi layanan yang tidak hanya aman dan nyaman, tapi juga terjangkau untuk semua kalangan. Transportasi bis kita telah menerbitkan beberapa aturan bagi bis kita dengan mendiskusikan terlebih dahulu dengan pihak kita seperti aturan tersebut meliputi yang pertama larangan untuk merokok, yang kedua larangan untuk bersandar ke pintu, dan yang terakhir mengutamakan ibu hamil dan lansia. Tingginya penggunaan transportasi di Bogor seperti jumlah angkutan kota yang jumlahnya tidak sebanding dengan jalan yang tersedia di kota Bogor, serta meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas di ruas-ruas jalanan kota Bogor. Sementara lebar jalan yang tetap begitu-begitu saja dan budaya transportasi umum masyarakat yang masih rendah, sehingga menimbulkan kemacetan yang selalu mewarnai kota Bogor. Bahkan kota yang beririsan langsung dengan ibu kota Jakarta ini juga sering disebut kota sejuta angkutan kota, saking banyaknya angkutan kota yang beroperasi di kota ini. Masih banyak ditemukan kejanggalan dan ketidakamanan dalam menggunakan jasa transportasi umum. Tindak kekerasan verbal maupun non-verbal kerap kali terjadi ketika bepergian dengan kendaraan umum. Tidak bisa dipungkiri, minimnya edukasi kepada para penyedia jasa menjadi penyebab yang cukup fatal. Untuk itu, pemerintah berusaha keras memfasilitasi masyarakatnya dengan kendaraan umum yang tingkat keamanan dan kenyamanannya bisa dipertanggungjawabkan.